Bab 3, bergaul dengan Tuhan. Titik pendahuluan 20 menit. 1. Lakukan permainan tebak senangan. Setiap peserta diminta untuk memikirkan satu buah yang mereka suka, kemudian minta peserta lain untuk menebak secara serentak. Akhiri permainan dengan pertanyaan, apakah kesenangan Tuhan Yesus? 2. Ceritakan siapa saudara, cita-cita, pengalaman yang paling menyakitkan, keluarga, dan lain-lain, atau bergilir 2-3 orang yang belum. Ceritakan siapa saudara, gua Albert Pangaribuan, cita-cita jadi orang kantoran. Yang paling pengalaman yang paling menyakitkan nggak ada, keluarga dan lain-lainnya. Ya begitulah. 3. Lakukan tugas saling menguji ayat hafalan 1.1 sampai 1.2. Lihat halaman 46. B. Titik 1. Teduh 30 menit. Setiap hari manusia hidup dengan berbagai kesibukan di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Nah, ya itu benar banget, karena gue sendiri kan juga masih pelajar. Gue harus setiap pagi harus belajar di rumah juga. Gue juga sebagai di rumah sebagai anak juga harus, walaupun terkadang gue juga harus seenggaknya beresin rumah, cuci piring, makan, cuci piring kita sendiri. Ya begitulah. Namun demikian, kita perlu belajar menyediakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, hari dengan merenungkan firman Tuhan atau saat teduh. Nah, benar banget, kita harus belajar. Kadang-kadang kita habis dengan kesenangan kita sendiri. Contohnya gue karena gue suka di Jepangan atau suka nonton anime gitu, gue lebih spend waktu gue untuk lebih nonton anime daripada ketimbang merenungkan firman Tuhan. Nah, sebenarnya sih merenungkan Tuhan tuh nggak perlu juga lama-lama, 5-10 menit aja juga bisa. Karena tapi terkadang kita sebagai manusia yang itu, terkadang kita bisa aja ngelewatin waktu-waktu itu. Makanya kita harus belajar untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari bukan hanya perintah, tetapi juga suatu kebutuhan kita juga. Nah, di sini kita sebagai kebutuhan, bukannya paksaan sih. Sebenarnya bukan kebutuhan ya, mau apa enggak sih sebenarnya, mau atau enggak mau. Karena kan menurut orang-orang di sana mungkin bukan kebutuhan mereka. Buat apa gue baca ini? Mungkin kan pemikiran kita beda-beda juga. Tapi menurut gue ya gue butuh, karena gue bukan bikin ini juga bener. Gue bikin pola hidup gue, bukan pola hidup ya, pola pikir gue beda dari sebelumnya. Karena gue dulu ibaratnya orang yang termasuk golongan orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit apa-apa. Tapi gue mulai ngeredam sedikit lah untuk gegara firman Tuhan ini. Allah menciptakan manusia bukan sebagai orang kuat yang tak memerlukan siapapun, tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan persekutuan dengan Allah dalam doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Nah, benar banget tuh, kalau kita diciptakan dari tanah yang bukan dari besi, yang nggak kuat-kuat banget. Kita juga memerlukan siapapun. Tapi terkadang gue terlintas di pikiran gue tuh, gue bisa ngejalanin apapun dengan gue sendiri. Tanpa keluarga gue, mungkin tanpa siapapun yang di sekitar gue, bisa gue jalan sendiri gitu. Tapi di sini Tuhan bilang kita bukan dibuat buat yang kayak gitu, buat keegoisan kita sendiri. Terus Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan. Nah, persekutuan kita, namanya juga ada yang bilang manusia itu adalah suatu makhluk yang sosial, yang membutuhkan satu sama lain. Kita harus pasti membutuhkan satu sama lain. Dengan juga kita dengan Allah juga kita memerlukan hubungan yang mungkin setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Manusia butuh makanan untuk menjaga keselangsungan hidup dan tetap kuat. Nah,
Kalau tadi kita ngebahas tentang rohani, juga ada jasmani kita. Mungkin manusia kuat makan satu hari sampai nggak dua hari nggak makan nggak minum, mungkin bisa kuat. Kalau tapi pasti ada efek samping yang akan ditimbulkan kalau nggak kesadarannya mulai agak terganggu, juga mentalnya akan terganggu juga, pasti ada efek sampingnya. Jadi kita juga pasti ya kayak gitu juga firman Tuhan. Kalau kita mungkin agak nggak setiap hari, kita mungkin agak-agak ada efeknya, pasti mungkin kehidupan rohani kita pun membutuhkan makan rohani melalui doa dan firman Tuhan agar iman kita semakin kuat, kita semakin kuat. Nah, kita ambil contoh dari suatu hubungan kita ke teman kita, kalau nggak ke orang tua kita. Mungkin kalau orang yang sering nggak ngomong sama satu sama lain, sama orang tua, sama teman kita, pasti akan itu kan kalau yang kita ngomong sama teman orang tua kita kan menjalin hubungan yang kuat juga, sama aja kayak Tuhan. Kita cuman doa, cuman ngomong sama Tuhan, yang ngobrol aja biasa gitu. Ya itu kita harus punya iman, punya dasar yang kuat gitu. Seperti anak yang rindu kehadiran bapaknya setiap hari, demikian juga kita memerlukan kehadiran Tuhan setiap hari. Kalau kehadiran Tuhan sih sebenarnya udah ada di hati kita masing-masing ya, tapi yang khususnya ini Tuhan bilang bapaknya. Kita juga emang, gue kadang-kadang juga kita dianggap spesial seperti anaknya gitu. Seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pohon tadi apa? Seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Seperti pohon yang ditanam di aliran air, dia yang masih buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu kita dengan merenungkan firman Tuhan, gak ngikutin hal-hal kebiasaan dunia, ya hasilnya kayak gitu. Jelaskan pentingnya firman Tuhan bagi saudara. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagiku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Nah, pentingnya, tadi dijelaskan bahwa firman itu kayak pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tuh, maksudnya apa tuh? Maksudnya ya kita kadang-kadang kan di dunia ini gelap, tanda kutip gelap ya. Kita pengen jalannya harus ada penerangnya. Itu firman itu bagaikan pelita bagi kita yang menerangi kehidupan kita gitu. Mazmur 119 ayat 9-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya baik? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, dengan sesuai firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku akan mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, janji-janji-Mu. Jangan biarkan aku agar aku tidak berdosa terhadap Engkau. Nah, jadi juga kita menjaga caranya kita firman Tuhan itu, menjaga kita sesuai dengan firman Tuhan biar kelakuan kita menjadi baik. Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh di luar persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya? Ya tidak, atau ya enggak sama sekali. Apa yang akan kita alami di luar Yohanes 15 ayat 6.
Berbahagialah orang yang tidak barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kita juga kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan juga ya kayak gitu, nasibnya kayak ranting ya, cuman dibakar, yang dikumpulkan yang menjadi kering terus dikumpulkan Tuhan, ya dikumpulkan manusia langsung dibakar gitu simpelnya. Sebaiknya saat teduh dilakukan pada pagi hari, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu masih gelap, waktu hari masih gelap, ia bangun dan ia keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Langkah praktis: cari tempat dan waktu yang tenang, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, arahkan hati melalui pujian kepada Tuhan, membaca firman Tuhan yang sudah dijadwalkan satu pasal atau perikop. Renungkanlah firman Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan dan catat bila mendapatkan hal khusus, apa penghiburan, peneguhan dan kekuatan dari firman Tuhan. Apakah perintah Tuhan? Adakah cara hidup sikap kita yang harus diubah? Tetapkan rencana tindakan untuk menerapkan firman Tuhan. Penerapan: ambil waktu 5-8 menit untuk merenungkan Mazmur 1 ayat 1-6 dan terapkan langkah-langkah di atas. Tidak skip aja. C. Doa 15 menit. Doa merupakan bentuk ibadah di mana manusia melakukan komunikasi dua hara dengan Tuhan. Nah, bener banget, kayak doa itu kita fokus kepada Tuhan, kayak ngomong sama teman kita, kepada bapak kita, kepada saudara kita, kayak ya ngomong aja ya, kita biasa-biasa aja ya, sebagai teman, sebagai bapak yang baik ya, kita ngomong aja biasa. Melalui doa kita memuji, mengakui dan memohon kepada Allah serta mendengar Allah berbicara dalam batin kita. Nah, terkadang kita tuh kalau dalam melakukan tindakan gitu, kalau kadang-kadang kalau gue berbuat tindakan, tiba-tiba dalam batin gue tuh kayak entah ada aja kayak yang tuh kok begitu sih, mungkin kayak kesalahan itu kayak gue juga jadi malu gitu dalam kesalahan gue gitu, ada yang ngingetin lah ibaratnya. Allah sangat memahami kebutuhan kita. Nah, bener banget, kita nggak perlu yang macam-macam, Tuhan tuh udah nyediain kita ya, kita tinggal ikutin jalannya aja kan, Tuhan udah menyiapkan jalannya, kita tinggal ngikutin aja. Kebutuhan utama kita adalah mengalami kasih dan zaman Tuhan. Nah, bener banget, kita mengalami kasih dan zamannya Tuhan, karena menurut gue ya nggak ada kasih lain gitu yang kasih orang tua terbatas, kasih temen terbatas. Mungkin kalau ada pacar kita juga terbatas sama manusia. Ya Tuhan yang dengerin kita apa adanya ya, nggak usah ya, kita emang perlu banget. Ya pun mendengarkan keluhan kita dan menjawabnya. Nah, tuh dia nggak pernah yang mungkin nggak ngasih solusi benar, tapi ya seenggaknya dia ngedengerin kita juga. Kadang-kadang kita sampai disadarin dan juga ada jawabannya, dan kita akan mengerti sendiri gitu. Melalui doa kita juga dapat menyatukan hati dengan Allah untuk menaikkan permohonan bagi orang banyak. Nah, kayak ibaratnya tuh kayak siapa ya, kayak gue berdoa buat saudara gue. Nah, kita itu berarti kan harus fokus untuk mendoakan kita satu sama lain juga. Dalam konteks Allah sama gue harus jadi satu dulu, jadi anak sama bapak tuh untuk mendoakan orang banyak gitu. Hal-hal yang dilakukan dalam berdoa: masuklah dengan pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Mazmur 104
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah eh, nah, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Rindukan hadirat Allah di atas segala permohonan kita. Mintalah apa yang Anda perlukan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok pintu dibukakan baginya. Percayalah bahwa Anda telah menerima apa yang Anda minta. Markus 11 ayat 23 ayat 24. Yuk kita buka yuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita dibilang ini nggak boleh intinya berarti kita nggak boleh ragu, cukup percaya kita udah menerima dengan hati yang nggak bimbang gitu, kita pasti bakal dapet. Penerapan 15 menit. Ambil waktu 5 menit untuk berdoa, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. 2. Maukah Anda berkomitmen menyediakan waktu minimal 15 menit setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh dan doa? Ya, jika sudah, tambah menjadi 30-45 menit setiap hari. Gunakan buku The Purpose Driven Life of oleh Rick Warren sebagai bahan saat teduh selama 40 hari. 3. Rencanakan satu hari, misalnya pagi di hari Minggu, untuk bertemu dan melakukan saat teduh bersama. 4. Rencanakan pertumbuhan saudara, tentukan hal yang ingin dicapai saat menyelesaikan buku 4MT. Isi form rencana pertumbuhan 4MT bersama partner rohani. Lihat lampiran halaman 42. A. Saling uji rencana pertumbuhan minggu lalu bersama partner rohani dan buat pertumbuhan pribadi dan partner Anda untuk minggu depan. Lihat lampiran halaman 53-54. B. Hafalkan ayat hafalan pelajaran 1.1 sampai 1.3 untuk pertemuan minggu depan. Lihat halaman 46. Referensi fokus pada janji-janji Allah, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesenangan bagi mereka, seluruh tubuh mereka. Nah, benar banget, kayak janji-janji Tuhan tuh ya tinggal kita ngedengerin sebagai anak yang itu yang menjadi. Terkadang gue sebagai anak sendiri juga kadang-kadang nggak dengerin perintah orang tua gitu atau membantah gitu. Berilah kemuliaan dan pujian kepada Allah, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini dibilang kan semuanya itu dimulai dengan, kalau apa yang kita minta dimulai dengan berdoa dan mengucap syukur gitu ya. Kayak terkadang tapi
ada orang yang minta itu dengan yang gimana ya, ibaratnya ya udah dapat nih tapi nggak mengucap syukur gitu. Kadang-kadang kayak begitu. Jangan ragu-ragu. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah yang memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Tuh, kalau dibilang kita harus meminta itu pakai iman, dan harus nggak boleh hati yang bimbang, karena gitu ya kita akan, kalau bimbang ya ragu sendiri, ya kita mikir dikabulkan atau enggak ya. Tapi Tuhan bilang itu orang-orang yang begitu gak bakal dapet apa-apa, malahan gitu sih. Ini